Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bertemu lagi dengan saya Anur Mediansyah. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen feedlot dalam mata kuliah produksi dan manajemen sapi potong dan kerbau. Sebagaimana kita ketahui, feedlot atau penggemukan itu biasa juga kita sebut dengan fattening. Itu adalah usaha pemeliharaan ternak dengan cara pemberian pakan pada ternak atau dalam hal ini mungkin pada sapi dan kerbau dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan selama periode tertentu. Jadi biasanya periodenya sudah ditentukan dalam feedlot ini dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan produksi daging. Nah, ketika kita berbicara tentang feedlot, ternyata banyak sekali sistem atau metode dalam penggemukan atau feedlot ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah pasture fattening. Nah, dalam pasture fattening ini biasanya sistem ini dilakukan di padang pengembalaan. Jadi dengan lama penggemukan yang tidak terlalu cepat, biasanya antara 8 sampai 10 bulan itu yang ditujukan pada sapi atau kerbau. Lalu yang kedua itu adalah dry lot fattening. Biasanya penggemukan sapi ini dengan memperbanyak pemberian pakan konsentrat di dalam kandang dengan lama penggemukan yang lebih singkat atau relatif lebih singkat, kurang lebih biasanya normalnya di 3 atau 4 atau bahkan sampai 6 bulan. Tapi rata-ratanya 120 hari atau 4 bulan. Biasanya diperuntukkan untuk sapi dan kerbau yang dipelihara secara intensif. Lalu yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah sistemnya kombinasi. Jadi sistem kombinasi ini biasanya perpaduan antara pasture fattening dengan dry lot fattening. Nah biasanya kombinasi ini dilakukan di negara-negara tropis dan subtropis. Jarang di negara-negara yang dia mempunyai 4 musim. Yang terakhir mungkin yang banyak kita jumpai selain dari dry lot fattening di Indonesia itu terkenal dengan sistem kereman. Nah sistem kereman ini biasanya penggemukan dengan sistem dry lot fattening yang dimodifikasi dengan sistem kandang individu. Biasanya sistem kereman ini atau sistem penggemukan ini dilakukan pada sapi-sapi lokal yang memang tujuannya untuk biasanya ke Idul Adha atau apa, sehingga si sapi atau si kerbau itu lebih tidak agresif. Nah, ketika kita berbicara tentang tadi manajemen feedlot, tentu saja ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai usaha feedlot kita. Adapun perencanaan dari usaha feedlot kita, yang pertama adalah pembuatan sarana dan prasarana, terutama di sini kandang. Lalu yang kedua ada pemilihan bakalan, yang ketiga perencanaan atau perancangan kita merancang ransum yang akan diberikan, yang keempat manajemen apa sih nanti kita yang akan harus kita lakukan di pola pemeliharaan kita, lalu pencarian pasar sudah pasti ya. Bahkan sekarang justru dibalik. Produksi itu dimulai dari pengetahuan kita tentang pasar. Sehingga kita bisa menyiapkan sapi-sapi atau kerbau-kerbau hasil penggemukan kita yang sesuai dengan pasar sehingga pasti terserap. Dan yang terakhir itu penyusunan K3 atau keselamatan kesehatan kerja. Oke. Kita lanjut tadi yang pertama itu untuk pembuatan atau perencanaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini yang paling utama adalah pembuatan kandang atau perencanaan kandang. Nah, di kandang ini kita harus punya sarana dan prasarana yang lengkap agar bisa mengefisiensikan kerja kita atau mengefisienkan pekerjaan kita dalam usaha atau dalam manajemen feedlot kita. Yang kedua, jangan lupa atau jangan terlepas dari perencanaan lokasi. Karena ketika kita sudah menentukan satu lokasi, mungkin itu akan sulit untuk dirubah. Sehingga dari awal kita harus menentukan lokasi kita yang strategis, baik dengan berada dekat jalan raya gitu ya, sehingga akses itu tidak sulit. Dan jangan lupa lokasi peternakan kita itu cukup jauh dengan perumahan penduduk atau tempat tinggal penduduk. Minimum jaraknya kurang lebih 500 meter lah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu dalam pembuatan kandang kita juga harus memperhitungkan
uh, luas kandang. Nah, luas kandang atau kebutuhan kandang, space requirement ya, istilahnya space requirement untuk sapi dan kerbau yang akan kita gemukkan itu harus kita perhitungkan. Biasanya itu kurang lebih luasnya untuk per ekor itu kebutuhannya 3 meter persegi untuk satu ekor. Kalau itu misalnya kandangnya koloni ya. Kalau individu nanti bisa kita lihat lagi, biasanya kurang lebih itu 2 meter lah, 2 meter sampai kurang dari 3 meter kurang lebih. Nah, untuk konstruksi kandang ini sebaiknya dibuat bahannya sekaligus lah. Karena terkadang biaya pembuatan kandang itu harganya, jasanya itu sama dengan harga bahan gitu. Jadi daripada kita cepat rusak terus kita ada ongkos kerja lagi, mendingan kita bikin kandang sekaligus yang berkualitas sehingga daya tahannya lebih lama dan upah pekerja juga untuk pembuatan kandang kita bisa minimalisir lebih murah. Lalu yang selanjutnya adalah sirkulasi udara yang cukup, sudah tentu baik sinar matahari yang masuk, terutama sinar matahari pagi ya kalau misalnya di kandang individu, ataupun kalau misalnya di kandang non individu atau kandang semi terbuka itu yang sudah jelas berarti kita sinar matahari pasti kena, tapi tetap ada suhu ideal atau kelembaban juga harus ideal. Kurang lebih suhunya itu di sekitar 17 sampai 28 derajat Celcius itu sangat ideal. Adapun kurang atau lebih dari itu mungkin kalau tidak terlalu jauh masih bisa ditolerir. Dengan kelembaban kurang lebih 60 sampai 80%. Terakhir, nih untuk konstruksi kandang itu biasanya lantai memegang yang cukup penting. Jadi lantai itu sangat penting sehingga dibuat dengan kemiringan 5 sampai 10 derajat ke arah pembuangan agar kita membuang kotoran kandang lebih mudah atau scraping lebih mudah ke saluran air agar bisa dibersihkan setiap hari kalau untuk kandang kereman, atau ketika kita di kandang koloni yang semi outdoor itu biasanya di si lantai kandang itu dibuat tidak terlalu miring agar sapi itu bisa enak kalau berpijak itu enak. Nah, selain tadi perencanaan, ketika sudah kita perencanaan kandang ya, ketika kita sudah mempersiapkan kandang, otomatis kan harus ada isinya. Nah, isinya itu kita harus betul-betul teliti. Karena ini merupakan awal dari pemeliharaan kita. Jadi di sini kita harus secara teliti atau secara apik memilih bakalan. Nah, pemilihan bakalan ini harus memperhatikan apa? Di antaranya yang pertama adalah sumber ternak. Dilihat dulu dari mana asal ternak itu, misal dari mau lokal atau impor gitu ya. Jadi kita tentukan dulu nih, kita mau pelihara sapi lokal atau sapi impor. Setelah itu dari mana asal asal daerahnya, karena biasanya itu akan menentukan bangsa atau rumpun. Ketika kita memilih satu rumpun atau memilih satu bangsa, otomatis kita juga harus tahu dulu apa kelebihan atau apa kekurangan dari bangsa atau rumpun sapi dan kerbau tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah status ternak. Nah, status ternak ini biasanya sangat akan mempengaruhi dari serapan pasar yang nanti kita akan isi. Nah, di sini bisa saja dari status ternak itu misal jenis kelamin. Kita mau pelihara jantan atau betina, kita mau pelihara steer, bull atau heifer atau cow dan lain sebagainya untuk bakalan penggemukan kita. Lalu bobot badannya mau berapa? Apakah mau 300, 400 atau mau berapa 3,5 untuk memenuhi kebutuhan pasar kembali. Dan umur serta frame atau fisik ya, fisik dari si sapi tersebut itu kita harus perhatikan secara jelas. Karena menurut saya di sini adalah tolak ukur awal dari keberhasilan proses penggemukan. Lalu yang ketiga adalah lama waktu pemeliharaan. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan status ternak tadi. Ketika misalnya bobot pasar tinggi misalnya atau bobotnya selisihnya cukup jauh dengan kedatangan sapi kita, mungkin otomatis
waktu pemeliharaannya juga atau DOF-nya juga harus cukup panjang. Nah, itu disesuaikan, tapi yang paling ideal biasanya kalau dilihat dari umur, itu umurnya di antara 2 sampai 3 tahun dengan masa penggemukan relatif yang tadi saya sebutkan 120 hari itu paling ideal biasanya, dan banyak diterapkan di banyak feedlot di Indonesia. Ketika itu dilihat dan berhasil, biasanya otomatis nanti ADG atau average daily gain itu akan tercapai dengan baik. Nah, tadi sudah kandang sudah, lalu bakalan sudah. Nah, mungkin nanti larinya setelah ini kita akan bahas tentang ransum. Nah, atau ransum atau pakan yang diberikan itu harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, harus memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tapi dia harus bisa membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang rusak untuk mencapai yang tadi target kita, target ADG kita. Nah, adapun kebutuhan pakan ini sangat tergantung dari jenis ternaknya, karena jantan betina itu otomatis beda, bobot badannya, fase pertumbuhannya, apakah umurnya sangat muda atau sudah dewasa, dan kondisi ternaknya itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin ada sedikit faktor lingkungan yang akan mempengaruhi perancangan ransum. Nah, hal-hal tersebut harus kita perhatikan dengan baik sehingga kita mendapatkan hasil yang optimum. Adapun pedoman-pedoman tentang perancangan ransum ini sebetulnya sudah ada di Good Feeding Practices, sudah diterbitkan oleh pemerintah. Sebetulnya kita tinggal merubah-rubah atau mungkin berinovasi sedikit, tapi tetap patokannya adalah hal tersebut. Nah, ketika kita merancang ransum, ada beberapa hal mungkin yang menjadi perhatian utama kita. Yang pertama, penentuan sumber dan jenis bahan pakan, lalu jumlah pemberiannya itu mau berapa, lalu menentukan bahan pakan berdasarkan nilai gizi dan fase atau masa atau umur sapi. Dan yang terakhir itu formulasi ransumnya. Yang selanjutnya adalah pasar dan aspek manajemen. Nah, kita bahas aspek manajemen dulu. Nah, aspek manajemen ini menurut saya setelah yang 3 itu terpenuhi, kita bisa beralih ke aspek manajemen. Karena pelaksanaan ini semua simultan, bareng-bareng. Tidak ada yang mana yang lebih penting, mana nomor 1, mana nomor 2, tapi ini simultan. Aspek manajemen ini meliputi struktur dan organisasi tata kerja. Jadi ketika kita sudah punya satu feedlot, kita punya manajemennya, kita punya tugas kita masing-masing, sehingga tupoksi dari anggota atau tupoksi dari bagian perusahaan itu jelas, atau bagian peternakan itu jelas. Lalu yang kedua di aspek manajemen ini yang perlu diperhatikan adalah tata laksana pemeliharaan atau routine handling. Dan yang terakhir adalah pencarian pangsa pasar. Kembali justru ini sebetulnya akan menentukan dari mulai kandang, terus bakalan dan lain sebagainya, itu titik akhir, bahkan justru titik utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pasar sehingga barang kita terserap dan baik. Terakhir, K3 atau keselamatan dan keselamatan keamanan kerja itu intinya harus kita perhatikan juga, karena untuk melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, ketika perencanaan sudah selesai, otomatis kita di pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan gitu, kita harus membuat SOP atau standar operating procedure untuk tata laksana pemeliharaan kita. Pertama, ketika hewan datang, lalu ketika saat pemeliharaan ternak, lalu pemberian pakan dan pemantauan kesehatan. Kurang lebih SOP-nya yang paling penting mungkin itu. Nah, SOP kedatangan sapi atau kerbau itu yang harus kita pastikan bahwa kita harus periksa dulu fasilitas kita sudah baik atau belum sebelum hewan datang tentunya, atau sebelum ternak datang. Lalu bersihkan palung bak pakan gitu ya, lalu isi dengan air bersih, dan
pastikan kedatangannya itu tepat, karena kalau misalnya terlalu lama itu airnya juga kan akan terkontaminasi dan lain sebagainya. Lalu pastikan kapasitas kandang jangan lebih atau kalau kurang oke sih, kalau lebih yang itu yang akan sulit gitu ya. Jadi ada sebagian yang tidak dimasukkan ke kandang mungkin kalau terlalu lebih. Lalu siap-siap untuk bongkar sapi, lalu pastikan loadingnya itu kemiringannya, lalu licin atau tidaknya, dan yang paling penting adalah pekerja atau si sumber daya manusianya yang bertugas untuk bongkar sapi itu tersedia atau bongkar kerbau itu tersedia. Nah setelah itu, setelah bongkar itu ada SOP pemeliharaan, sudah masuk ke routine handling. Biasanya 7-9 hari itu ada masa adaptasi. 7-9 hari pertama biarkan sapi atau kerbau beristirahat dengan asupan pakannya itu biasanya tidak tergantung ke kualitas dulu. Yang penting kuantitas, dia mau makan apa saja kasih saja dulu. Biar dia badannya kembali fit. Nah, plus kalau misalnya mau lebih itu tambahkan elektrolit, bisa dicampur di air minum atau di pakan. Kurang lebih elektrolitnya itu dicampur di air minum atau di pakan. Nah, setelah tahap adaptasi biasanya ada drafting atau pemisahan. Nah, pisahkan menurut jenis kelamin, berat badan, gimana kita. Jadi apa yang kita inginkan atau ada persyaratan tertentu, misalnya ada konsumen yang ingin itu, ingin ini. Sekaligus di situ recording dan penanganan ternak. Penanganan ternak ini biasanya yang pertama diberikan misalnya obat cacing, lalu kadang-kadang vaksinasi. Kalau biasanya ini tergantung juga pada si ownernya. Jadi si ownernya itu biasanya ada yang di awal, ada yang 7-9 hari. Nah, ini tergantung kembali kepada manajemen yang telah ditentukan mau di hari pertama atau mungkin diadaptasi dulu baru kita lakukan recording dan penanganan ternak ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin hanya pengecekan rutin lagi selama masa waktu yang tadi 120 hari atau berapa yang sudah ditentukan lah ya. Intinya biasanya dicek rutin minimum 2 hari sekali ketika sebelum memberikan pakan dicek dulu. Lalu dilihat apakah ada yang harus dipisahkan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu ketika di kandang itu pastikan bahwa kandang selalu ada dalam keadaan nyaman untuk si sapi atau si kerbau tersebut. Jadi kembali saya tegaskan, terkadang pemisahan ini atau drafting ini di awal penanganan ternak juga terkadang di hari pertama, terkadang di hari ke-7 atau ke-9, itu tergantung kembali ke kebijaksanaan manajemen. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah SOP pemberian pakan. Biasanya ini juga tergantung dari kebijakan dari manajemen. Tapi pada intinya itu kita harus melihat kebutuhan dari ternak atau sapi dan kerbau yang dipelihara oleh kita. Dan yang paling penting menurut saya adalah selalu membersihkan bagian bak pakan sebelum bak pakan itu diisi dengan pakan yang baru atau air yang baru lah. Jadi pastikan dulu bersih baru diisi dengan yang baru. Terakhir untuk pemantauan kesehatan dilakukan secara berkala, SOP-nya mungkin dilakukan intinya sapi itu selalu dalam keadaan sehat. Ketika sudah terindikasi itu berpenyakit segera pisahkan. Terakhir monitoring dan evaluasi itu biasanya evaluasi efisiensi pakan, lalu tingkat pertumbuhan ternak atau evaluasi pencapaian pertumbuhan ternak dari ADG-nya, dan terakhir evaluasi kesehatan ternak dilihat dari berapa ternak yang terjangkit, biasanya dari nilai morbiditas dan mortalitas. Nah, ada beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen feedlot. Yang pertama yang perlu kita ingat itu adalah rataan bobot badan sapi. Jadi ketika kita memasukkan sapi, terutama sapi impor, itu harus rataannya dulu 350 tapi dirubah oleh Permentan tahun nomor 28 tahun 2021 itu menjadi 450. Lalu ada juga pemasukan sapi betina indukan itu minimum 3% dari kapasitas kandang dan itu harus dipelihara
sehingga bisa berkembang biak dengan baik. Terakhir, umur sapi impor itu maksimumnya 48 bulan. Itu tidak boleh lebih dari 4 tahun dengan minimum DOF atau lama penggemukan itu 2,5 bulan setelah selesai karantina. Jadi tidak boleh dipanen sebelum 2,5 bulan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu sehingga kita bisa berdiskusi secara lebih lanjut. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.